Prinsip kerja trafo. Sebenarnya, trafo merupakan sebuah mesin, tetapi tidak memiliki bagian bergerak. Oleh karena itu, trafo disebut sebagai mesin statis. Trafo mempunyai 3 bagian utama yang terdiri dari 2 lilitan dan inti logam yang lilitannya merupakan belitan. Dalam bentuk kumparan yang terbuat dari penghantar arus yang baik, belitan trafo memainkan peran utama dalam mesin, yaitu kumparan belitan bekerja seperti induktor. Ketika arus bolak-balik dibiarkan mengalir melalui salah satu belitan, maka akan terjadi fluks bolak-balik. Besar fluks di sekitarnya sebanding dengan besar arus yang mengalir melalui belitan. Arah fluks tersebut sesuai dengan arah arus. Arah arus pada belitan dapat diketahui dengan menggunakan rumus tangan kanan. Aturan tangan kanan ini menyatakan bahwa ketika kita menggenggam tangan kanan dengan rentangan ibu jari sepanjang sumbu, kumparan, dan 4 jari lainnya sepanjang arah arus dalam kumparan, maka ibu jari menunjukkan arah fluks yang dihasilkan di dalam kumparan sepanjang sumbu. Fluks ini besarnya menjadi maksimum ketika arus mencapai maksimumnya selama 1,5 siklus gelombang. Arus bolak-balik fluks menjadi 0 ketika arus dalam kumparan melintasi sumbu 0 lagi untuk setengah siklus berikutnya. Fluks menjadi maksimum, tetapi berlawanan arah ketika arus mencapai puncaknya. Membalikan maksimum dengan cara ini, arus bolak-balik menghasilkan fluks yang bervariasi terus-menerus di sekitar belitan. Garis-garis fluks menghubungkan belitan itu sendiri dan fluks tersebut bervariasi, sehingga akan menjadi EMF induksi pada belitan. Fenomena ini disebabkan oleh hukum induksi elektromagnetik Faraday. EMF induksi atau tegangan apapun yang Anda katakan sama besarnya dan berlawanan polaritas tegangan suplai. Tegangan bolak-balik yang disuplai menyebabkan arus bolak-balik pada belitan yang menghasilkan fluks terus-menerus bervariasi di dalam dan di luar belitan. Fluks yang terus-menerus berubah menghasilkan EMF induksi pada belitan, sehingga kita dapat menyatakan bahwa tegangan suplai disebabkan oleh tegangan induksi. Belitan merupakan akibat dari sebab ini. Maka menurut hukum Lenz, tegangan induksi akan mempunyai polaritas yang berlawanan dengan tegangan suplai. Karena menurut hukum Lenz, efek selalu berlawanan. Karena tegangan induksi pada belitan tidak bergantung berdasarkan jumlah belitan pada belitan, tetapi bergantung pada tegangan suplai. Namun, tegangan induksi per belitan bergantung pada jumlah belitan pada belitan. Ini tidak lain hanyalah EMF induksi dibagi dengan jumlah belitan pada belitan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang belitan kedua trafo dengan asumsi satu belitan terpisah didekatkan ke belitan pertama, maka belitan kedua ini tertekuk dengan porsi fluks yang bervariasi dari belitan pertama. Karena hubungan fluks yang bervariasi ini juga akan ada EMF induksi di atasnya, EMF induksi ini akan sangat kecil karena hubungan fluks kecil, maka laju perubahan hubungan fluks juga kecil. Dan menurut hukum Faraday, EMF induksi melintasi sebuah kumparan berbanding lurus dengan laju perubahan hubungan fluks. Jika sekarang kita menghubungkan rangkaian tertutup pada belitan kedua, kita akan mendapatkan arus yang sangat kecil melalui rangkaian, asalkan belitan kedua ditempatkan lebih dekat ke belitan pertama. Sehingga kita telah melihat bahwa beberapa bagian dari daya input diubah menjadi output melalui belitan kedua. Hal ini karena sebagian fluks yang dihasilkan dari belitan pertama dihubungkan dengan belitan kedua. Untuk mengubah daya maksimum
Untuk mengubah daya maksimum dari belitan pertama ke belitan kedua, kita harus mengubah flux maksimum dari belitan pertama ke belitan kedua. Dilakukan dengan menempatkan inti magnet dengan keengganan rendah di antara belitan ini. Baja merupakan bahan magnet dengan keengganan rendah yang terkenal. Jadi, kita biasanya menggunakan baja untuk membuat inti magnet dengan keengganan rendah di trafo segera setelah kita menempatkan inti baja di antara belitan ini. Hampir seluruh flux yang mengelilingi belitan pertama akan terkonsentrasi di dalam inti dan dihubungkan dengan belitan kedua karena hubungan flux yang hampir sama dengan belitan kedua. Sekarang, laju perubahan flux terhadap waktu adalah sama pada kedua belitan karena sebagai hari profil hukum induksi elektromagnetik, EMF yang diinduksi pada suatu konduktor berbanding lurus dengan laju perubahan flux hubungan tegangan yang diinduksi per putaran pada kedua belitan akan sama. Pembahasan sebelumnya, tegangan yang diinduksi pada belitan pertama sama dengan tegangan supply. Sebenarnya, di sini kita menganggap bahwa tidak ada penurunan tegangan antara terminal supply dan belitan pertama. Ini adalah kasus ideal untuk tujuan teoritis. Kita akan mempertimbangkan kondisi ketika belitan pertama ini dihubungkan dengan supply yang disebut sebagai belitan primer. Jika belitan primer ini memiliki jumlah lilitan N1 dan tegangan supply atau tegangan tambahan pada belitan primer adalah V1, maka tegangan per belitan pada belitan primer adalah V1 dikali N1. Sejauh ini kita telah memahami bahwa V1 dikali N1 inilah yang akan muncul pada setiap lilitan-lilitan kedua. Jadi, jika belitan kedua ini mempunyai N2 jumlah lilitan, maka tegangan total pada belitan kedua adalah N2 menjadi V1 dikali N1 dan katakanlah ini adalah V2. Jika sekarang ada rangkaian tertutup yang dihubungkan pada belitan kedua, maka akan terjadi pemberian tegangan V pada rangkaian dan karena adanya tegangan, maka akan ada arus mengalir melalui rangkaian. Biasanya pada trafo belitan kedua dihubungkan dengan rangkaian beban. Belitan ini disebut belitan sekunder. Jika jumlah belitan sekunder tidak sama dengan itu, atau belitan primer, yaitu jika N2 tidak sama dengan N1, maka tegangan sekunder trafo berbeda dengan tegangan primer. Sekarang, jika N2 lebih besar dari N1, maka tegangan sekunder akan lebih besar dari tegangan primer. Sebaliknya, jika N2 lebih kecil dari N1, tegangan sekundernya lebih kecil. Maka tegangan primer disebut trafo step up dan yang terakhir disebut trafo step down. Ini adalah dalih dasar